Fadil, mau cuci muka dulu? Iya, Bu. Dari tadi tidur, Bu. Gimana kabarnya? Masih semangat? Ya udah, Sennya mengisi Mentimeter dulu ya. Linknya udah saya share. Ayo juga yang mau yang isi baru 33. Masuk semua berarti harusnya 36. Siapa? Yang satu pulang Erin. Kira-kira kenapa pertanyaannya dengan makanan? Karena hari ini kita mempelajari tentang peran larutan penyangga. Yes. Yes. Jadi salah satunya adalah peran larutan salah satu peran larutan penyangga dalam makanan itu bisa saja di mayones, di saus, di makanan-makanan yang kemasan. Biasanya kalau di makanan ada misalnya pengandung keasaman. Nah, pengandung keasaman itulah yang biasa kita sebut larutan penyangga. Nah, sebelum kita ke peran larutan penyangga, kita kuis dulu. Gimana soalnya? Susah. Ya namanya belum belajar berarti salah nggak apa-apa, susah nggak apa-apa. Nah hari ini tuh yang akan kita pelajari tentang peran larutan penyangga. Di pertemuan sebelumnya kita sudah tahu bagaimana cara membuat larutan penyangga. Terus kita juga sudah bisa hitung pH larutan penyangga. Nah, pembuatan larutan penyangga ada yang dibuat dari asam lemak dengan garamnya. Kalau asam lemak dengan garamnya itu istilahnya pembuatan larutan penyangga langsung atau tidak langsung? Langsung. Dengan garamnya langsung atau tidak langsung? Langsung. Jadi nomor 1 dan 2 itu secara Langsung. Kemudian nomor 3 dan 4 secara tidak langsung. Dimana untuk mencari larutan larutan penyangga asam sama dengan H plus sama dengan konsentrasi H plus sama dengan K dikali konsentrasi asam dibagi massa konjugasinya. Konsentrasi itu kan mol per volume. Karena volumenya sama, jadi rumus paling cepatnya kalau diketahui mol masih bisa dihitung H plus sama dengan Ka kali mol asam per mol garam. Sedangkan OH sama dengan Kg dikali mol basa dibagi mol garam. Jadi kalau diketahui molnya langsung dimasukkan, molnya tidak perlu dihitung konsentrasinya. Karena volumenya adalah nah untuk hari ini kegiatan kita itu tujuannya adalah mengetahui peran larutan penyangga yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Ada apa aja, ada berbagai macam, ternyata banyak sekali peran larutan penyangga. Nah, gimana caranya kita mengetahui peran larutan penyangga tersebut? Dengan cara berdiskusi dan membuat main-main untuk dipresentasikan dengan metode Windows Showroom. Nanti materinya sudah disediakan, jadi tidak usah browsing dari luar, bisa langsung dari materi yang sudah disediakan. Kemudian untuk penilaiannya, diskusi dilakukan, ada penilaian diri seperti biasa. Saya ngirim link, kalian menilai diri sendiri dan menilai teman sekelompok. Kemudian saya ditemani rekan saya, Bu Tia. Dia di sini bukan hanya rekam saja, tapi juga menilai kalian. Jadi kalau kalian aktif, Bu Tia juga ngasih nilai.
Kemudian selain penilaian yang observatif, ada namanya tes kognitif, yaitu ulangan harian yang insya Allah dilakukan minggu depan. Silakan digital KPD-nya. Yang pertama, orientasi masalah. Buah carica merupakan buah yang tumbuh di dataran tinggi seperti Dieng, Wonosobo. Buah carica ini masih satu jenis dengan buah papaya, sehingga memiliki bentuk yang mirip dengan buah papaya. Oleh warga Dieng, buah ini dimanfaatkan untuk membuat manisan dan menjadi oleh-oleh khas daerah Dieng dan Wonosobo. Mengubah buah carica menjadi manisan dapat memperpanjang umur mana, sehingga dapat menjadi oleh-oleh yang bisa bertahan berbulan-bulan. Kunci dari rumus simpan manisan buah carica bisa bertahan lama adalah karena terdapat pengatur keasaman. Pengatur keasaman yang biasa digunakan pada produk buah-buahan adalah campuran asam sitrat dan natrium sitrat. Dengan menambahkan pengatur keasaman ini, maka manisan buah carica dapat mempertahankan pH buah carica sehingga produk menjadi tahan lama. Ada yang pernah makan manisan buah carica? Karena buahnya khas yang hanya tumbuh di Wonosobo, di Dieng. Makanya dia menjadi unik, menjadi ciri khas dari kota Wonosobo. Sehingga pada Wonosobo itu pengen mengenalkan buah carica ini ke masyarakat lainnya. Ternyata dengan cara dibuat manisan, dia bisa bertahan lama. Dia bertahan lama karena apa? Kalau dari bacaan tersebut, karena ada pengawet. Terus kalau dari bacaan ada apa? Ada pengatur keasaman, yaitu campuran dari asam sitrat dan natrium sitrat. Nah, asam sitrat dan natrium sitrat inilah yang biasa kita sebut larutan. Konsepnya seperti apa? Dia kok bisa mempertahankan pH, bisa membuat umur simpannya lama? Itu konsepnya seperti apa? Nanti kalian yang menjawab pertanyaan tersebut, ya. Kemudian ada yang pernah membuat manisan? Dengan melihat fungsi larutan penyangga, kita tahu bahwa salah satu larutan penyangga bisa mempertahankan pH. Kalau pH-nya bisa bertahan, ternyata makanan bisa tahan lama. Kalian bisa berpikir, oh nanti di rumahku khasnya adalah buah A, mau tak bikin manisan dia. Saya sudah mengetahui larutan penyangga ada, bisa mengetahui larutan penyangga terus bisa mempertahankan musim. Aku mau pakai larutan penyangga. Udah tahu cara bikin larutan penyangga, udah tahu fungsinya, jadi kalian bisa mempraktekkannya. Sekarang untuk kelompok 1 dan 4 adalah membahas tentang darah. Kelompok 2 dan 6 cairan sel dan air liur. Kenapa ini 2? Karena larutannya sama. Jadi isinya, larutannya, mekanismenya, pH-nya itu sama. Kemudian 3, 7 sama 9 membahas tentang di industri makanan. Dan 5 dan 8 tentang obat dan farmasi. Jadi peran larutan penyangga di obat dan farmasi. Pertanyaan yang harus kalian jawab adalah untuk kelompok 1, 4, 2, dan 6 ada 4 pertanyaan. Mengapa pada tubuh manusia tersebut memerlukan larutan penyangga? Jadi kenapa pada darah memerlukan larutan penyangga? Kenapa? Dijelaskan juga. Senyawa apa yang berperan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai larutan penyangga? Ayo perhatiannya dulu. Jadi larutannya itu apa? Fokus dulu nanti ngobrolnya, pas diskusi ya.
Kemudian pH-nya berapa? Larutannya apa? pH yang dipertahankan berapa? Dan tuliskan reaksi yang terjadi. Kemudian untuk industri farmasi, industri makanan, pertanyaannya cuma dua, tapi di sini jelaskan peran larutan penyangga dalam industri farmasi. Jadi perannya itu apa? Kalau contohnya ada banyak ya dituliskan semua. Misal contohnya kayak yang dalam farmasi, misal pada obat sakit kepala, mekanisme larutan penyangga dalam obat sakit kepala itu gimana? Kami harus jelaskan. Nah, semua itu sudah ada di ketiga materi ini. Yang pertama adalah modul atau buku. Yang kedua berupa video. Yang ketiga adalah PowerPoint. Silakan kalian mengerjakan langsung di kertas ini. Materinya langsung ambil dari sini. Ada yang ditanyakan? Bisa milih salah satu. Tapi tiga materi tersebut itu saling melengkapi. Jadi kan kalian 4 orang. Ada yang